Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HBMA Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua.
Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Gom Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik Gom Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui
secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM.
Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil. Sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI
Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro.
GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HB Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025.
Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Gom Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar, Distrik Gom Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI.
Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hertina Mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hertina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi.
TNI. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil. Sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah.
Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matrat TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025.
Mulai dari jam 4 subuh sampai kini, rumah warga dibakar di kampung Walenggaro, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HBMA Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit
TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HB Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Gom Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar, Distrik Gom Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025, dini hari. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan, patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini
26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini, rumah warga dibakar di Kampung Walenggaru, Distrik Gome Utara. Pihak lain menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari kamp atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal Mei tahun 2, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapan. Ia dicegat dan ditembak Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai TNI. Jenazah Mama makamkan secara hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025 ke JOPM. Tok Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas mengecam tindakan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega seorang ibu di depan anaknya? Lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat, KKB bikin warga takut. Tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan kembali terjadi puncak Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembak pun terjadi di Karo, Distrik A. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari. Aktivitas ekonomi serta kehidupan diketahui secara pasti korban jiwa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Nah, informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga dikasihkan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak berita ini. Papua Tengah mencekam satu prajurit tembak
OPM, Pemprov Tengah mencegah tembak antara militer dengan Papua berjatuhan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif kembali tahun 2005 di Kabupaten Puncak di sejurit TNI itu MK dengan OPM. Korban diketahui bertugas status berban 700 Himawat menginfokan Mimi Unanan. Tembak tersebut viral di pesan beral yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung. Gubernur Papua Wipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membentuk center untuk menangani masalah yang terjadi seperti pemberian sembako, obat-obatan dan lain sebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah. Vicky berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai agar pembangun di kedua daerah ini juga dan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Mencekam pasukan hantu dari darat udara bakar distrik Gom Utara membara. Kontak senjata elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin tanggal 26 Mei tahun 2000 dini hari. Dalam peristiwa ini pembakaran rumah warga Kampung Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat. Diketahui secara pasti korban jiwa dan beberapa rumah warga. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra, marinir dan duduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat untuk mencegah konflik atau gangguan. OPM diketahui kontak pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sejak Senin. Tembak antara TNI di Kampung Walenggaro 26 Mei 2025 jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di kampung. OPM mengklaim menembak satu anggota aparat bagian dada kiri. Dan hal tersebut dia Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut. Pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina Mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa.
Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui
secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HB Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM.
Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa.
Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro,
GOM Puncak mencekam pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui ditemukan meninggal 23 Mei tahun 2025 di Kadis, berdasar lanjut usia dan sering berkeliaran di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pas Mei tahun 2025 setelah mengumbar bahwa akibat kelompok terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin,
26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga jika namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi ini. Papua Tetuk prajurit TNI kena tembak OPM Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Cekam terjadi baku terorganisasi korban berjumlah tengah kembar Mei 25 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil. Sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI.
Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina Mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi.
TNI. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HB Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah.
Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya. Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Gom Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar Distrik Gom Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025.
Mulai dari jam 4 subuh sampai kini, rumah warga dibakar di kampung Walengaru, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit
TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangunan di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa.
Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Gom Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik Gom Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara media untuk mencegah gangguan OPM. Diketahui kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa
video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei sampai kini rumah warga dibakar. PM mengklaim amarah kait dan Setkol Prih dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut. Pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini.
Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut. Pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Mei
Sekjen TNI Christomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro.
GOM Puncak mencekam pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin,
26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HB Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan.
Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hertina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah
daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB,
Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Gom Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar, Distrik Gom Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3.
Jenderal Kostrad bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi.
TNI. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah.
Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025.
Mulai dari jam 4 subuh sampai kini, rumah warga dibakar di kampung Walenggaru, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit
TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak Letkol In Himawan Adi Sutanto mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HB Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini
26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini, rumah warga dibakar di Kampung Walenggaru, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas
Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil. Sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya.
Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui
secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM.
Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil. Sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina Mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering
berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di ini ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua, OPM dan UKB Bikitan, Bak Kelompok Ta, Organisasi OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro,
GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketak itu viral di Firang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan PB di Walenggaro Mei 25. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HB Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut. Pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025.
Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan.
Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hertina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah
daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops HBMA Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB,
Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil. Sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI.
Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina Mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan
penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina Mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah.
Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, 1 prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matrat TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebut kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025.
Mulai dari jam 4 subuh sampai kini, rumah warga dibakar di kampung Walenggaru, distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit
TNI berinisial Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol In Himawan Adi Sutanto, mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah membuat tim krisis center untuk menangani masalah yang terjadi, seperti pemberian sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sementara, tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah, Victor Van. Meki berharap kiranya konflik yang terjadi dapat selesai, agar pembangun di kedua daerah ini juga dapat berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. GOM Puncak mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara, rumah warga dibakar distrik GOM Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, distrik GOM Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil, sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 Matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui, kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, distrik GOM Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di GOM Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa.
Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrad ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik dan membendung serangan lanjutan dari OPM. Dikutip dari Tribun Papua, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait soal kontak tembak tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun tribun-papuatengah.com dari beberapa warga enggan dipublikasikan namanya bahwa kontak tembak terjadi sejak tadi pagi hingga berita ini. Papua Tengah mencekam, satu prajurit TNI kena tembak OPM, Pemprov bentuk tim. Akhir Mei tahun 2025, Provinsi Papua Tengah mencekam. Beberapa kali terjadi baku tembak antara militer Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka. Korban berjatuhan, pemerintah Provinsi Papua Tengah akhirnya inisiatif bentuk Satgas. Kontak tembak kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2025 di Kabupaten Puncak. Di sana, seorang prajurit Pratu MKN terkena serangan OPM. Korban diketahui bertugas di Yonif 502 UI. Korban selamat dan dalam kondisi sadar. Dandim 1717 Puncak, Letkol-In Himawan Adi Sutanto mengatakan saat ini korban sudah dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk mendapat penanganan medis. Kontak tembak tersebut viral di pesan berantai berupa video yang menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Gubernur Papua Tengah mengatakan Pemprov Papua Tengah telah melakukan langkah cepat. Pihaknya telah center untuk menangani masalah yang terjadi seperti pemberian sembako, obat-obatan dan lain sementebut oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bencana dan Satgas Perpuatan. Kiranya jadi agar pembangunan ini juga dapat berjalan sejahtera. Papua Tengah. Tempak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro Mencekam, pasukan hantu kepung OPM dari darat udara. Rumah warga dibakar, Distrik Gom Utara membara. Kontak senjata antara pasukan elit 3 Matra TNI versus OPM terjadi Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dini hari, dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gom Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui secara pasti korban jiwa dan berapa rumah warga yang terbakar. Namun menurut informasi, OPM berlaku nekat memasuki perkampungan sipil
sipil. Sementara TNI mengerahkan pasukan elit 3 matra yakni Kopassus, Marinir dan Kopasgat berdasarkan kabar dari penduduk setempat. Aparat keamanan sementara melakukan patroli darat dan udara untuk mencegah konflik atau gangguan OPM. Diketahui kontak tembak itu viral di pesan berantai berupa video. Di dalam video tersebut, seorang lelaki menyebutkan kejadian itu sudah berlangsung sejak Senin pagi. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB di Kampung Walenggaro. Hari ini 26 Mei 2025. Mulai dari jam 4 subuh sampai kini rumah warga dibakar di Kampung Walenggaro, Distrik Gome Utara. Pihak OPM mengklaim menembak satu anggota aparat keamanan di bagian dada kiri. Namun, terkait dengan hal tersebut dan Satgas Media Koops Habema Letkol If Iwan Dwi Prihartono saat dikonfirmasi Senin siang belum mengetahui peristiwa tersebut, pihaknya akan segera mengabarkan jika ada perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, kepada Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan yang mengatakan agar konfirmasi ditujukan ke Kapen Kogab Wilhan 3. Jenderal Kostrat Bungkam OPM Aibon Kogoya tembak Mama Hetina tapi sebar hoaks tuduh TNI. Setelah terjadi kontak tembak di Gom Utara Puncak, OPM kembali berbuat ulah membakar rumah warga dan menewaskan seorang warga sipil bernama Mama Hetina mirip. Namun, kelompok Aibon Kogoya ini justru menuduh TNI melakukan penembakan. Diketahui, Mama Hertina ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2025 di Kampung Dugusiga, Distrik Sugapa. Akan keterangan saksi, perempuan lanjut usia itu gangguan jiwa dan sering berkeliaran seorang diri di hutan. Ia terakhir terlihat hidup pada tanggal 15 Mei tahun 2025 setelah mengungsi ke Kampung Mamba Bawah akibat ancaman dari kelompok bersenjata. Terkait tuduhan terhadap TNI, Kapuspen TNI Maijen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut. Ini murni hoaks yang dirancang untuk membentuk opini sesat bahwa TNI membunuh warga Papua. Faktanya, sejak tanggal 15 Mei tahun 2025, TNI sudah ditarik dari Kampung Sugapa Lama atas permintaan bupati dan tokoh masyarakat setempat, ujarnya. Sementara tanggal 18 Mei tahun 2025, Mama Hetina dilaporkan hilang dari posko pengungsian. Warga menduga ia kembali ke kampung asalnya, Jaindapa. Dalam perjalanan, ia dicegat dan ditembak OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang menuduhnya sebagai mata-mata TNI. Jenazah Mama Hertina telah dimakamkan secara adat pada hari yang sama saat ditemukan. TNI menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menjadi penyebar hoaks. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi fitnah. Yang terjadi justru menunjukkan kekejaman kelompok separatis yang menebar teror bahkan terhadap warga tak bersenjata. Setiap upaya adu domba antara aparat dan masyarakat adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk melemahkan kepercayaan publik. Jangan terprovokasi, ujar Jenderal Kostrat ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Terkait ulah keji OPM, tokoh masyarakat Papua, Julianus Murib menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Perjuangan apa yang tega merenggut nyawa seorang ibu di depan anaknya? Ini bukan lagi soal ideologi, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baku tembak di Papua Tengah, OPM dikepung dari darat dan udara, KKB bikin warga ketakutan. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan aparat keamanan, kembali terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 26 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, pembakaran rumah warga pun terjadi di Kampung Wagenaro, Distrik Gome Utara. Kontak senjata ini berlangsung sejak dini hari dan mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat. Belum diketahui